Halo, assalamualaikum. Apa kabar, subscriber dimanapun Anda berada? Ini saat ini saya berada di kantor Dewan Pers di lantai 2, tepatnya di studio mini Dewan Pers yang pada hari ini Selasa ya Mas ya? Hari Selasa tanggal berapa nih sekarang nih? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 April 2021. Alhamdulillah ini adalah hari pertama saya masuk kerja di Dewan Pers, tepatnya di studio mini dari Dewan Pers. Sebelah saya ini senior saya ini. Ini ada Mas Aldo ini, senior saya ini. Mas Aldo ini apa namanya, sudah 4 tahun ya Mas ya? Belum ya? Udah sih. Ya sekitar 4 tahun lah ya sudah berkarya di studio mini Dewan Pers ini. Disinilah tempatnya kita membuat apa ya, karya-karya publikasi dari apa program-program ataupun informasi-informasi yang dimiliki oleh Dewan Pers ya. Iya. Yang itu disampaikan melalui website maupun sosial media. Nah, informasi itu agar bisa dikonsumsi oleh insan pers maupun masyarakat pada umumnya ya. Jadi di sini ada banyak komisi ya di sini. Kalau di sini ada komisi pengaduan dan penegakan etika pers. Itu yang diketuai oleh Bapak Arief Zulkifli. Kemudian ada juga komisi hukum dan perundang-undangan diketuai Pak M. Agung Darmajaya. Kemudian ada, ini saya bukan hafal nih ya, saya nyontek nih. Saya lihat websitenya. Terus ada Pak Agus Sudibyo, beliau adalah Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional, mungkin yang belum banyak kenal ya. Terus kemudian ada juga Pak Ahmad Jauhar, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers. Saya bacakan satu persatu biar adil ya. Itu ada juga Pak Jamaluddin Insan sebagai Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers. Kemudian ada Pak Asep Setiawan sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi. Dan juga yang ada lagi yang senior yaitu Bapak Hasanein Rais. Beliau adalah Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi. Oh ya, untuk Ketua Dewan Pers yang periode saat ini pasti udah kenal dong. Beliau adalah Bapak Muhammad Nuh atau Bapak M. Nuh. Dan Wakil Ketua dari Dewan Pers adalah Bapak Henry C.H. Bangun. Mereka ini pasti tokoh-tokoh pers dan cukup terkenal lah ya, atau famous people lah ya. Nah, teman-teman perlu diketahui hari ini juga adalah hari pertama saya untuk pertama kali menginjakkan kaki atau berkarya di sini. Yang sebelumnya mungkin teman-teman kenal saya bekerja di Metro TV ya, atau Media Group. Saya juga kerja di media online-nya yaitu Medcom. Terakhir saya juga posisinya di medcom.id. Dan mulai hari ini tanggal 6 April 2000, benar ya, tanggal 6 April 2021 saya baru memulai karir di Dewan Pers. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang nggak tahu atau di sosial media itu sekarang ya, saya baru mengupload mulai hari ini gitu. Karena memang baru hari ini juga saya masuk gedung Dewan Pers. Udah pada nanya, loh, Cak Imam udah nggak di Metro TV lagi gitu ya. Itu banyak yang nanya. Karena memang jujur terus terang saya juga belum pernah menyampaikan sesuatu tentang saya sudah tidak lagi di Metro TV, Mas. Jadi silent aja gitu ya. Kalem-kalem aja gitu loh. Jadi saya masih banyak orang yang menganggap saya atau mengenal saya masih di Metro TV. Jadi dengan video ini saya sekaligus mungkin sebagai memberitahukan kali ya, sebagai informasi lah buat yang pengen tahu aja nih teman-teman gitu. Jadi per
Januari 2021 itu saya sudah pensiun dari Metro TV, Medcom atau Media Group. Jadi 2 bulan selanjutnya itu saya sempat bekerja di rumah ya, bekerja di rumah, bekerja apa aja lah, online apapun ya bisa saya kerjakan. Hampir 2 bulan saya tidak bekerja secara formal, BPJS juga bayar pribadi gitu. Jadi udah mengalihkan BPJS dari perusahaan ke pribadi. 2 bulan saya bayar BPJS secara mandiri. Kemudian insya Allah mulai pada bulan ini, tapi bulan ini udah saya bayar sih. Ini kemarin baru bayar Mas BPJS Mas. Jadi kemarin bulan ini saya kebetulan udah bayar BPJS sendiri. Mungkin insya Allah bulan depan sudah masuk ke kantor atau perusahaan atau lembaga di mana tempat bekerja yang saat ini, yaitu di Dewan Pers. Mudah-mudahan saya bekerja di Dewan Pers ini bisa bisa mengeksplor lah kemampuan-kemampuan ataupun keahlian-keahlian yang sudah saya miliki sebelumnya dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya miliki sebelumnya. Mudah-mudahan juga ilmu yang saya pelajari juga bermanfaat, karena doa saya adalah ingin diberikan ilmu yang bermanfaat. Sayang juga kan misalkan kalau kita kuliah jurnalistik, sarjana komunikasi atau jurnalistik, kemudian kita punya sertifikat uji kompetensi media, kemudian saya harus di rumah ataupun kerja online atau kerja yang tidak di bidangnya. Itu saya juga merasa ilmunya sayang gitu, tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi dari awal itu saya memang nafas kehidupan saya itu saya makan semuanya itu dapatnya dari ilmu jurnalistik. Jadi ini sekaligus cerita ya Mas ya. Jadi sekaligus cerita nih. Jadi dari awal karir saya di jurnalistik itu, walaupun dari awalnya itu saya waktu SMK penerbangan, saya itu lucunya itu gini, saya dulu SMK itu SMK penerbangan, jurusannya elektrik avionik. Tapi kenapa kok kerjanya di wartawan atau di jurnalistik atau di media gitu? Lucu juga, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi kebetulan dulu memang saya pernah STM atau SMK penerbangan, jurusannya elektrik avionik. Cuman waktu kelas 2 SMK itu saya sudah hobi menulis di media cetak. Waktu itu ada namanya suplemen Surabaya Post, suplemen pelajar di Surabaya Post. Nah, di situ saya suka menulis ya tentang berita-berita pelajar, agenda dan lain-lain itu. Saya masukin artikel di Surabaya Post dan setiap artikel itu mendapatkan honor ya. Itu tidak besar lah, kira-kira cuman 30.000, 50.000. Kalau misalnya ada fotonya, dulu kan foto kan kita susah ya, foto itu pakai kamera film. Nah, kamera film itu dulu saya masih pakai pocket. Teman-teman saya sudah ada yang punya DSLR dan itu sangat mewah gitu ya. Itu dibayar per beritanya bisa 150 atau 100.000 lebih lah ya, kalau untuk berita plus artikel. Bayangkan itu tahun-tahun waktu saya belajar menulis itu di Surabaya Post. Nah, dari situ saya mendapatkan sebuah angin segar ya. Kebetulan saya bukan keluarga yang sangat mampu, jadi waktu itu ya saya senang gitu ya bisa menulis, masuk koran, ketemu artis juga, kadang ketemu narasumber yang menurut saya idola gitu ya. Bayangin kita bisa ketemu idola, ketemu artis, ketemu selebritis juga, ketemu orang-orang penting itu ya hanya di jurnalistik. Dari situ saya selain ketemu orang-orang penting juga nulis dapat duit pula ya kan. Nah, itu saya manfaatkan betul dan saya berharap setiap penerbitan, waktu itu penerbitannya itu 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ada buletin untuk pelajar. Nah, di situ saya usahakan 1 atau 5 artikel itu dimuat supaya saya bisa dapat duit yang lumayan ya kan. Nah, itu saya manfaatkan buat sangu lah, uang sangu sekolah. Nggak banyak tapi ya cukup lah kalau buat uang saku sekolah, kadang juga beli buku sendiri. Itu semuanya dari hasil menulis artikel di Surabaya Post. Nah, selain itu saya juga senang aktif siaran radio di Radio Susana Surabaya dan juga ikut siaran radio di RRI Pro 3 FM. Nah, itu kalau di RRI Pro 3 FM itu saya kerja tuh ya, waktu itu sudah kuliah. Tapi kalau di
Radio Susana itu masih pelajar, jadi saya ikut namanya Sekilas Penyiar Dadakan. Nah, di situ saya diajak oleh penyiar ikut siaran, jadi itu seminggu sekali. Nah, itu ada acaranya. Nah, dari situlah saya punya minat jurnalistik. Kemudian malah setelah itu saya malah nggak kuliah atau nggak meneruskan di jenjang maintenance pesawat terbang, tapi malah kuliahnya jurnalistik lagi, ya kan. Nah, dari situlah akhirnya melenceng jauh dari STM penerbangan jurusan elektrik avionik, malah kerjanya di media. Dari situ saya berkarir di berbagai media, ke buletin, koran buletin grup Jawa Pos juga, pernah juga jadi reporter radio di RRI Pro 3 FM, kemudian di CTV Surabaya Jawa Pos, CTV Surabaya, terus di koran, tabloid dan lain-lain, majalah udah banyak lah. Terus terakhir di media nasional yaitu di Metro TV. Jadi sebelum Metro TV saya di TV lokal di CTV itu 2,5 tahun, tapi di biro Jakarta, bironya Jakarta. Jadi di situ saya ngerjain, waktu itu di JTV itu saya jadi video editor guys, jadi ngerjain infotainment, jadi ketemu artis mulu. Nah, ngerjain infotainment 2,5 tahun, kemudian pindah ke Metro TV ngerjain berita. Waktu itu juga masih jadi video editor juga. Saya ngerjain dari infotainment yang ngerjain artis-artis, berubah ngerjain program-program yang sifatnya news. Waktu itu juga ngerjain Kick Andy, Mata Najwa yang awal-awal tuh, baru Mata Najwa waktu itu Najwa masih jadi reporter tuh. Waduh, saya manggilnya Najwa lagi. Mbak Najwa, salam hormat ya. Dulu saya inget betul sama Mbak Najwa lah, ya mungkin seumuran sama saya tuh Mbak Najwa Shihab. Itu dulu masih reporter juga, ngerjain program Mata Najwa itu masih dummy ya, kita masih coba-coba juga bikin tampilannya. Kick Andy juga masih dummy juga, banyak lah, Mario Teguh juga dan lain-lain. Program-program besar itu juga pernah saya tangani sebagai video editornya. Dari video editor itu jenjang karir saya naik menjadi news producer. Nah, sebelumnya saya pernah juga menulis buku Citizen Journalist. Jadi judulnya Langkah Otomatis Jadi Jurnalis, yang diterbitkan PT Dian Rakyat Jakarta tahun 2010. Oh, masih ingat tuh ya, tahun 2010. Dari situlah saya jenjang karir saya naik, dapat asesmen menjadi news producer di Metro TV, sampai akhirnya saya juga diajak bergabung juga di medcom.id itu sebagai penguat lah ya, karena dunianya sudah dunia digital ya. Nah, udah new media. Jadi new media saya dua kaki lah ya kadang di Metro, kadang di Medcom. Terus akhirnya saya di medcom.id, dan terakhir saya di medcom.id sebelumnya saya sebagai kepala des Citizen Journalism. Tapi sebelumnya itu kalau di Metro TV saya pernah jadi produser di Metro Pagi, Metro Siang, White Shot. Awalnya White Shot ya, terus des Sosbutek, Sosial Budaya dan Teknologi. Kemudian itu yang pertama, kemudian ke White Shot, kemudian Metro Malam, Metro Pagi, Metro Siang udah pernah. Terakhir juga pernah di Sinwon. Nah, pada akhirnya ke Medcom jadi kepala des Citizen Journalism, kemudian des News Sticker, produser News Sticker, dan Januari 2021 saya harus move on. Mungkin itu juga akibat dari pandemi ya. Jadi tidak hanya saya sendiri yang move on dari Metro TV atau Media Group atau medcom.id. Gitu teman-teman, sejarah singkat atau semacam ini baru video perdana saya yang berani ngomong ya atau baru cerita kepada teman-teman bahwa saya sekarang sudah tidak lagi di Media Group. Saya saat ini berkarir di Dewan Pers. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sering nonton video-video saya di
Cak Imam Suwandi Channel, yaitu channel yang mengasah logika dan mengolah rasa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sebuah informasi yang yang baik lah ya, yang penting atau apa. Mudah-mudahan selalu menonton channel saya dan jangan malu-malu untuk like, komen, dan share. Ini Mas Aldo, ini rekan baru saya di Dewan Pers gitu. Makasih ya Mas Aldo ya. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama di sini ya. Oke, sip. Gitu ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.